Terima kasih kepada Bapa malam ini. Setelah kami memuji Tuhan dan mendengar kesaksian pertolongan Tuhan, tiba saatnya Bapa kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Baik, tadi kita sudah dengar kesaksian dari Pak Slamet bagaimana pertolongan Tuhan bagi bapak rumah tangga ini. Jadi satu kemurahan Tuhan yang besar sekali. Memang kalau sudah mulai masuk usia seperti ini, tidur itu sudah mulai agak terganggu. Saya mau bagi resep saya. Memang antara jam 1 sampai jam 2 bahkan tidak bisa tidur, tapi ambil waktu itu untuk berdoa sebetulnya. Ambil waktu itu untuk berdoa. Jangan memikirkan apapun, tapi ambil waktu untuk connect dengan Tuhan begitu. Saya kalau di rumah kalau tidak ada kebaktian begini jam 8, jam 9 itu sudah tidur, karena dipastikan di jam 12 atau jam setengah 1 bangun. Saya ambil waktu itu duduk di kaki Tuhan ya sampai jam 4. Jadi karena saya lihat di situ ada peluang iblis juga sebetulnya untuk mengganggu kita. Nah, justru kita memanfaatkan itu untuk dengan Tuhan, sehingga justru kita akan melihat hal-hal yang yang luar biasa dari Tuhan akan terjadi. Itu yang saya alami, dan tidak ada celah untuk setan, untuk iblis mengganggu kita. Baik, seperti itu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-22 yang kita akan bahas malam ini. Roma pasal 1 ayat 22. Baik, kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca 2-3. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Semua yang percaya berkata, iya. Silahkan kembali duduk. Ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan, sudah ringkas dalam Tuhan. Jadi kalimat mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Jadi maksudnya begini, dalam ritual saudaraku, budaya atau adat yang dilakukan sebelum saudaraku mereka mengenal Tuhan. Yang semua ritual itu dilakukan pertama baik kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala, kepada leluhur, kepada patung, kepada pohon, kepada orang mati. Saudara lihat prosesi dalam pelaksanaan ritual itu, dan juga kepada alam semesta ini, saudara kasih dalam Tuhan, seolah-olah mereka itu berbuat penuh dengan hikmat, nampaknya, kelihatannya begitu, saudara. Iya. Tetapi apa kata firman Allah? Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa dibilang bodoh, saudara yang dikasihi? Karena ini dilakukan, saya bilang tadi, kepada patung, kepada dewa, kepada berhala, saudara, kepada leluhur, kepada alam semesta. Ini yang menyebabkan mereka menjadi bodoh. Yang seharusnya yang dilakukan adalah kepada Tuhan sebagai pencipta kita
dan pencipta alam semesta, yang dikatakan memberi matahari, waktu dan masa-masa yang subur dan hujan kepada kita. Ini seharusnya adalah dilakukan kepada Tuhan, tetapi ini adalah hikmat mereka, saudara-saudara, yang dilakukan kepada yang saya bilang tadi itu. Dan di hadapan Tuhan mereka ini adalah menjadi kebodohan. Iya, seperti itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam firman Allah tentang hikmat dunia, hikmat manusia, dan hikmat Tuhan. Iya. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pada pasal yang ke-1, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Kemudian nanti kita lanjutkan ke ayat 27 sampai ayat 29. Tapi kita bahas dulu 1 Korintus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Baik, saya baca ayat yang ke-19 dan jemaat membaca ayat yang ke-20. Demikian, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan ku lenyapkan. 2, 3. Di mana orang yang berhikmat, di mana oleh Allah, di mana hamba dari ini, bukanlah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi rahmat. Iya. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-19. Dikatakan karena ada tertulis. Jadi memang ada tertulis dalam Alkitab kita ini firman Tuhan yang berbunyi, aku akan membinasakan. Kata aku itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi saudara perhatikan itu bahwa Tuhan akan membinasakan hikmat, kearifan dan kebijakan dari dunia ini, dari manusia tanpa Tuhan. Iya. Jadi saudaraku, ada kebijaksanaan, ada kearifan, ada saudara yang kasih dalam Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Tapi dalam konteks ini, yang akan dibinasakan oleh Tuhan, yang akan dilenyapkan oleh Tuhan adalah saudaraku hikmat orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak yang di luar Tuhan. Atau saudaraku mereka tidak mengenal kepada Tuhan. Iya. Seperti itu. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-20. Iya, dikatakan bahwa di manakah orang yang berhikmat? Iya. Kemudian di manakah ahli Taurat? Lalu di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Iya. Kita melihat dalam ayat yang ke-20 ini ada beberapa saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, di manakah orang yang berhikmat katanya? Lalu di manakah ahli Taurat? Tentunya muncul pertanyaan, kok kenapa ahli Taurat juga diangkat saudaraku, ditempatkan pada bagian ini saudara? Sebab memang para ahli Taurat ini dalam perjanjian lama, saudara lihat penampilannya pada masa pelayanan Tuhan Yesus, di mana mereka seolah-olah tampil dengan segala wibawa dan hikmat mereka untuk menjebak, menjerat, dan untuk saudara yang kasih dalam Tuhan menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi hikmat mereka semua itu, ahli Taurat ini, dipatahkan oleh Yesus, tidak bisa bikin apa-apa saudara. Itu dia. Kemudian di manakah pembantah dari dunia ini? Saudaraku, dari
Dunia ini memberikan bantahan-bantahan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ambil contoh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bantahan dari dunia ini berkata begini, di manakah kedatangan Tuhan itu? Katanya Tuhan mau datang. Sampai sekarang mana Tuhan datang? Itu salah satu bantahan dari dunia ini, saudara. Kemudian saudaraku, hikmat dunia juga saya perhatikan hari-hari ini ramai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kita merayakan momentum tentang Paskah, yaitu penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dari berbagai macam, saudara yang kasih dalam Tuhan, sumber-sumber yang ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi bantahan kepada saudara peristiwa ini, kepada Alkitab dan saudaraku, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentang kebangkitan Yesus. Artinya apa? Mereka berusaha membantah, saudara, bahwa Yesus itu tidak bangkit, dan Yesus itu disamarkan dengan Barnabas, saudara. Coba mereka sedemikian rupa dengan liciknya begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mau membantah, mau menyangkal semua peristiwa kejadian-kejadian dalam Alkitab dan firman Tuhan, dan juga merupakan sejarah dunia. Sebab sejarah dunia juga membuktikan semuanya itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Itulah yang dikatakan, saudara yang kasih, di manakah pembantah dari dunia ini? Lalu kalimat yang terakhir, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya hikmat dunia ini, saudara, itu adalah menjadi kebodohan, saudara. Karena dia hanya mampu sampai ke situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak mampu menjangkau apa yang ada di dalam Tuhan, apa yang ada di dalam firman Tuhan, apa yang ada di dalam kebenaran ini, apalagi mau surga, saudara-saudara. Dia hanya muter-muter di sekitar itu saja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita lanjut pada ayat yang ke 27 sampai 29. Baik, kita baca. Saya baca ayat 27, jemaat 28, kita sama-sama ayat 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 2, 3. Dan apa yang tidak bertambah dan yang tidak dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dia masuk pada ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini? Saudara perhatikan itu, ya, itu justru dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat dari dunia ini. Kebalikan kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dianggap kebodohan bagi dunia ini, itu justru Tuhan pilih untuk mempermalukan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berhikmat menurut dunia ini. Ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, dan apa yang dianggap oleh dunia ini lemah, katanya saudara-saudara, tidak bisa ngapa-ngapain begitu, justru dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan apa yang kuat dari dunia ini. Nah, saudara, itu ayat 27 seperti itu. Jadi sekali lagi, apa yang dianggap oleh dunia, oleh manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang tanpa Tuhan itu, justru itu dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat dengan hikmat dari dunia ini.
Kemudian apa yang dianggap katanya lemah, tidak berdaya bagi dunia, bagi orang-orang dunia, saudaraku, justru itu dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap kuat dari dunia ini. Seperti itu. Lalu ayat yang ke-28, dan apa yang tidak terpandang, apa yang tidak terhormat, apa yang tidak dihargai dan dikatakan hina bagi dunia ini, sudah tidak terpandang, sudah dianggap hina oleh dunia ini, justru itu dipilih oleh Tuhan, ya. Bahkan dikatakan yang tidak berarti itu dipilih oleh Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti dari dunia ini, saudara. Saudara lihat itu bahwa bagi Tuhan dia dapat merubah semuanya, saudara. Iya, merubah apa yang lemah, apa yang saudaraku tidak terpandang, apa yang tidak berarti, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu Tuhan pilih saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, untuk meniadakan semua apa yang dianggap berarti, kuat saudara yang kasih dalam Tuhan, hebat oleh dunia ini, saudara. Itu Tuhan seperti itu yang dibilang tadi, dia meniadakan hikmat dunia ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rupanya apa maksud tujuan tadi memutar balik semuanya, saudara? Itu supaya katanya ayat 29 ini, jangan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah karena hikmatnya, karena kekuatannya, karena pengetahuannya, karena kemampuannya, karena kecerdasannya, karena kebijaksanaannya, karena semua apa yang dia punyai dan melekat padanya. Ternyata saudara-saudara, Tuhan dapat melenyapkan semuanya itu. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Justru apa yang lemah katanya dipilih oleh Tuhan, apa yang bodoh, apa yang dianggap tidak berarti begitu, saudara-saudara. Iya, ternyata Tuhan pilih saudara-saudaraku menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Allah. Artinya Tuhan khususnya membawa kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati, memohon agar Dia mengaruniakan kepada kita bukan lagi hikmat dari dunia ini yang adalah merupakan kebodohan bagi Tuhan, tetapi supaya Tuhan mengaruniakan hikmat yang dari atas atau yang dari Tuhan kepada saudara, di mana hikmat yang dari atas itu mampu melenyapkan hikmat dunia ini, meniadakan, mempermalukan saudara, membuat tidak berarti oleh karena hikmat Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Amin. Haleluya. Iya. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-29 ini. Di dalam hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, jangan sampai kita memegahkan diri di hadapan Allah, tapi justru kita semakin merendahkan hati kita dan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin mempercayakan kepada saudara hikmat-hikmat kekayaan dari Tuhan kepada kita. Mari kita masih lanjut, saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk pada bagian yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-18, kemudian ayat yang ke-19. Pada bagian ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, 1 Korintus pasal 3
ayat 18 dan ayat yang ke-19. Saya baca ayat 18 dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-19 demikian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. 19:23. Iya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya. Iya. Jadi katanya jangan, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita menipu diri kita. Iya. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Jadi saya bilang tadi kan ada hikmat Tuhan, ada hikmat dunia. Nah, katanya kalau ada di antara kita ini yang menyangka dirinya, saudaraku, berhikmat, tapi berhikmatnya kita adalah menurut dunia ini. Firman Tuhan bilang, biarlah ia menjadi bodoh. Karena apa? Hikmat dari dunia ini dikatakan tadi adalah kebodohan bagi Allah. Jadi begini saudara, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya hikmat dari dunia ini dibandingkan dengan hikmat Allah, itu tetap bodoh, kebodohan begitu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan maksudnya dengan hikmat Allah, begitu ya. Supaya ia berhikmat. Jadi kalau kita katanya berhikmat saudara, tapi hikmat yang ada kita punyai, miliki sampai hari ini adalah hikmat dari dunia, firman Tuhan bilang, biarlah kita menjadi bodoh lah. Supaya apa? Supaya kita diberi hikmat dari Tuhan. Karena tadi kan dibilang, yang bodoh dari dunia ini, saudara, dia dari dunia ini dipilih oleh Tuhan, katanya saudaraku, menjadi berhikmat. Jadi selama orang merasa dirinya, saudaraku, memiliki hikmat dunia ini, saudara, tidak bisa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan untuk diberi hikmat Allah kepadanya. Karena apa? Dia sudah merasa bangga, dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa happy, dia sudah merasa hebat, saudaraku, dengan hikmat dunia itu. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau demikian, biarlah orang itu menjadi bodoh. Supaya apa? Supaya ia berhikmat. Maksudnya supaya Tuhan memberi hikmat bukan lagi yang dari dunia ini, tetapi hikmat yang dari Tuhan. Begitu maksudnya. Ayat yang ke-19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Itu yang saya bilang tadi, setinggi-tingginya hikmat dunia ini tetap adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, kata ia itu adalah Tuhan. Tuhan yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara, dia menangkap, dia menghancurkan, saudara, hikmat mereka itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudara yang kasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Iya. Sebab itu mari saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita semua hikmat yang dari atas. Supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sepenuhnya berada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam, saudaraku, perlindungan pemeliharaan Allah. Kita berada, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Dan terlebih supaya apa? Kita berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, hikmat dari Allah adalah hikmat di atas segala-galanya yang memberikan kepada saudara. Kita lihat dalam Alkitab ada banyak. Kita bicara tentang Yusuf, saudara. Dia menjadi orang berhikmat yang begitu tinggi, yang tidak bisa disamai.
saudaraku, oleh hikmat orang-orang yang berhikmat di kerajaan Firaun di Mesir, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan itu adalah orang yang hebat, saudara. Adalah orang yang luar biasa, adalah orang yang besar, adalah orang yang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya memang seperti itu, saudara. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di sorga, malam ini kami telah mendengar firman-Mu tentang hikmat dari dunia ini dan juga hikmat yang dari atas daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami, pengetahuan kami, hikmat kami yang dari dunia ini ternyata adalah kebodohan bagi Tuhan, yang tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, dengan segala ketidakberdayaan di hadapan Bapa. Bapa di sorga, malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu malam ini Bapa, kami membutuhkan hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, yang melampaui hikmat dunia ini. Karena kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, dengan berbagai macam Tuhan pekerjaan, aktivitas usaha Tuhan, terutama jemaat-jemaat-Mu ini yang bekerja di bidang Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka Bapa, dalam bagian tugas-tugas apapun Tuhan, kiranya Tuhan yang mengaruniakan hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kekuatan dan kecakapan kepada umat-Mu Bapa. Karena apa yang bodoh dari dunia ini, apa yang lemah dari dunia ini, semuanya dipilih oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memilih umat-Mu ini Tuhan, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang berguna dan berarti di dalam Tuhan, bahkan sanggup mempermalukan apa yang kuat dari dunia ini Bapa. Engkau Allah kami yang maha kuasa, Allah yang maha besar, sumber segala hikmat, yang mengaruniakan hikmat Allah kepada kami semua malam ini, demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah kami tidak memegahkan diri, tapi kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus mulai yang menghidupkan hikmat Tuhan ini di dalam kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin.